setelah diadakan kongres ya, secara aklamasi Pak Haji ditunjuk sebagai ketua umum untuk periode berikutnya itu. Nah, kira-kira rencana ke depan apa saja Pak Haji yang akan dibuat program buat teman-teman di APPS ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Haji? Baik. Sehat ya? Iya. Pak Haji, tidak terasa APPS ini sudah berulang tahun yang ketiga kalinya nih Pak Haji ya. Nah, kira-kira capaiannya apa saja ini Pak Haji? Ya, ada satu keunikan ya Pak, pendirian APPS waktu di Hotel Tentram itu terjadi tanggal 29 September 2019 dan kita di akhir tahun 2019 mengadakan kontes pertama di Karawang. Kalau nggak salah waktu itu Sapi Bagus juga ikut hadir ya. Betul. Ikut berkompetisi juga dalam event tersebut. Selanjutnya di bulan Maret 2020 kita mengadakan kontes di Gerabak Magelang. Tidak lama setelah itu terjadi wabah virus COVID, adanya kebijakan dari pemerintah untuk lockdown di beberapa wilayah, bahkan seluruh Indonesia waktu itu. Jadi kegiatan kami terhenti selama 2 tahun, Pak. Selama 2 tahun kita stuck, tidak bisa mengadakan kegiatan apapun, tidak boleh mengadakan kegiatan apapun yang ada unsurnya dengan keramaian. Waktu itu dilarang oleh pemerintah. Akhirnya di tahun 2022 baru kita mengadakan kembali kontes sapi nasional yang ketiga di Jember. Itu jatuh pada bulan Maret 2022. Alhamdulillah kurun waktu 3 tahun dengan target 1 tahunnya 3 kali kontes, kita hanya mengadakan 3 kali kontes dalam kurun waktu 3 tahun. Harusnya berarti sekitar 9 kali event Pak. Tapi alhamdulillah Pak, event yang dilakukan oleh atau yang diselenggarakan oleh APPS ini berhasil Pak. Karena target utama kita ingin menaikkan harga sapi berkualitas, yang mana harga sapi tersebut bukan hanya dinilai berdasarkan karkas atau daging saja, tapi dinilai berdasarkan kualitas atau prestasi dari sapi tersebut. Dulu sebelum adanya APPS sih Pak, itu sapi tidak ada yang tembus sampai dengan 100 juta. Dengan nilai 70 juta, 80 juta saja sudah termasuk sangat tinggi. Itu sapi bobot 1 ton itu? 1 ton pastinya bobot 1 ton lebih. Sekarang Pak, sapi bakalan saja yang kategorinya 0 poel 100 juta tuh udah biasa. Bahkan sapi-sapi kontes ya rata-rata udah di atas harga 200 juta. Seperti itu Pak pencapaian kami. Dan itu tidak mengganggu segmen pasar untuk sapi pedaging. Oh, jadi titik beratnya adalah menyelenggarakan kontes di mana bertujuan untuk menaikkan harganya ini ya. Iya, nilai sapi. Nilai sapi itu ya. Iya. Oke. Nah, kira-kira manfaatnya apa buat para anggota atau peternak ini? Yang pasti ini bermanfaat untuk seluruh peternak atau yang hobi untuk mengembangkan sapi berkualitas Pak. Nilainya otomatis lebih dihargai Pak. Kita evaluasi sama seperti burung balap Pak, burung merpati. Itu ada yang tembus sampai dengan 2,5 miliar Pak, bayangkan. Kalau kita lihat berdasarkan karkas kan jauh di bawah sapi kan. Intinya Pak, APPS ini agar para petani dengan hasil ternaknya lebih dihargai, seperti itu saja Pak.
Otomatis dengan penghargaan tersebut dengan nilai yang tinggi, Pak, tingkat kemakmuran untuk petani atau peternak di Indonesia otomatis akan meningkat. Satu lagi, Pak, waktu kontes pertama di Kerawang, sapi yang no poil, Pak, itu hanya tembus di kisaran 750 kilo atau maksimal di 800 kilo, Pak. Dengan adanya APPSI, kualitas sapi makin meningkat, bahkan ada yang no poil tembus sampai dengan bobot 1 ton. Berarti gairah mereka untuk merawat sapi atau menghasilkan sapi-sapi kontes lebih termotivasi lagi, Pak, setelah dengan adanya APPSI, Pak. Seperti itu. Luar biasa ya. Nah, hari ini kan telah diadakan kongres ya, secara aklamasi Pak Haji ditunjuk sebagai ketua umum untuk periode berikutnya itu. Nah, kira-kira rencana ke depan apa saja Pak Haji yang akan dibuat program buat teman-teman di APPSI ini? Ya, yang pasti untuk kegiatan kita memang terfokus pada event, Pak, atau mengadakan kontes, Pak. Khusus untuk APPSI sendiri, program kita ke depannya, kita akan membangun satu semacam perumahan untuk peternak, Pak, khususnya untuk anggota APPSI, di mana saya sudah menyediakan lahan kurang lebih sekitar 200 hektar, Pak. Pertama yang akan kita sentuh mungkin kisaran antara 10 hektar khusus untuk villa atau pemukiman atau peternakan anggota APPSI, Pak, di mana kepemilikan aset tersebut kita berikan diskon sebesar 50% khusus pemegang KTA APPSI. Jadi kita ada saling menguntungkan di situ, Pak. Dengan nilai aset atau nilai properti atau nilai tanah, anggap saja umpamanya harga per meter 1 juta, Pak. Khusus anggota APPSI kita berikan hanya dengan Rp500.000 saja. Dengan catatan untuk mereka tinggali, Pak, atau untuk mereka tempati atau mereka manfaatkan untuk peternakan seperti itu. Kita nanti akan berkumpul di kota wisata yang rencana saya mau bangun, Pak, di mana fasilitas wisata alamnya kita memiliki 3 titik air terjun, Pak. Suhunya pun cukup sejuk di sana, terus kualitas tanahnya pun subur, Pak. Kualitas tanah, airnya pun karena air dari pegunungan, otomatis ini bisa kita manfaatkan untuk menunjang atau mendukung program APPSI ke depannya, bahwa peternakan ini akan kita buat khusus keanggotaan APPSI supaya lebih dekat lagi, Pak, lebih guyup lagi. Dan event mungkin akan kita adakan di kota wisata tersebut, Pak. Lokasinya ada di bawah kaki Gunung Sanggabuana, namanya Loji, Pak. Terakhir Pak Haji Dadang ya, bahwa kantor pusat dari DPP APPSI ada di kota Kerawang, Provinsi Jawa Barat ya. Nah, di situ saya lihat ada banyak fasilitas ya yang cukup mendukung bagi peternak-peternak. Salah satunya adalah adanya kandang, kemudian tempat penginapan. Nah, ini bisa menceritakan Ya, Pak Haji? sebenarnya program ini, Pak, yang kita matiin sekarang itu memang dikhususkan untuk seluruh anggota APPSI. Yang mana farm ini kita sebutkan dengan nama Farm Induk APPSI. Artian bagi para anggota APPSI yang ingin merawat sapinya di farm induk APPSI atau menitipkan, itu dipersilahkan dengan tangan terbuka oleh kita, Pak. Jadi mereka bisa mengirimkan sapinya untuk diadakan pengembukan di sini. Nanti untuk masalah biaya pakan segala macamnya kita evaluasi secara bersama, Pak. Karena kualitas sapi itu kan masing-masing berbeda. Ada yang masih pedet, ada yang sudah besar, Pak. Otomatis konsumsinya juga berbeda-beda. Dan mereka bisa menitipkan ABK di sini, itu salah satunya, Pak. Kedua, mereka bisa beristirahat di farm induk APPSI ini, Pak. Karena fasilitas penginapan kita sudah sediakan, konsumsi juga sudah kita siapkan. Yang mana apabila ada anggota APPSI untuk wilayah Jateng seumpamanya atau Jatim sebagai sentra bisnis ya untuk pengiriman sapi, umpamanya mereka untuk pengiriman sapi ke wilayah Jakarta, mereka bisa istirahat dulu di sini, Pak. Jadi sapinya pun bisa loading dulu sementara di sini, drivernya atau anggota APPSI itu bisa bermalam di sini. Istilahnya kita saling bantu, Pak, untuk memfasilitasi mereka agar bisnis mereka berjalan dengan lancar dan baik seperti itu, Pak. Luar biasa ya, jadi manfaat dari keanggotaan APPSI ini benar-benar sudah dirasakan oleh para anggotanya.